Eh, saya ini, saya menemui Bapak ya, Ya. karena saya ini ada sedikit masalah gitu ya terhadap peserta didik. Mm-mm. Hmm. Jadi saya langsung sampaikan itu Pak ya permasalahannya. Iya, silakan Ibu, dengan senang hati Bu. Hmm. Jadi gini Pak, ini kan saya ini kan wali kelas 10 di SMK. Nah ini sudah akhir semester kan kemarin akhir Mm-mm. semester. Mm-mm. Nah, saya dapat laporan dari guru mapelnya bahwa ada satu orang siswa saya itu belum menyelesaikan pas penilaian akhir semester, Mm-mm. semester genap. Inggih. Nah, saya sudah menghubungi anak itu, dia bilang dia sudah melaksanakan, tetapi karena kita menggunakan sistem daring itu saya tanya operatornya belum terekod katanya. Jadi saya ingin memastikan si anak ini eh, mau mengulang mau menyusul susulan begitu Mm-mm. atau eh, bagaimana ya setelah ditelepon karena kita masih menggunakan sistem daring. Nah, itu saya hubungi berkali-kali sampai hari ini anak itu sudah tidak bisa lagi dihubungi nomornya. Mm. Nah, jadi saya sudah melewati karena dia anaknya dari kampung jauh ya. Jadi Ya. saya melewati wali. Nah, walinya itu juga kesulitan menghubunginya sekarang. Iya. Nah, jadi karena kesibukan saya mengikuti pembekalan ini untuk sementara itu belum saya selesaikan, sementara deadline-nya ini tanggal 8 Juli ini harus sudah selesai, Pak. Wah, ini Ibu termasuk guru ya, atau kepala sekolah Ibu, Saya guru yang guru sangat peduli banget ya, artinya Ibu care dengan murid Ibu begitu, dan ini merupakan pertanda positif bahwa Ibu akan menjadi guru yang baik. Nah, pada percakapan sesi ini apa ya yang sebetulnya Ibu harapkan gitu dari peserta didik Ibu itu supaya bisa naik kelas ya Bu ya? iya. Apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Jadi saya itu inginnya ya nanti sebelum tanggal 8 ini si anak ini sudah bisa dihubungi atau menyelesaikan yang tertinggal kemarin sehingga tidak berpengaruh terhadap kenaikan kelasnya. Kasihan kan kalau sudah melewati 1 tahun kemarin itu dengan baik si anak ini kok jadi terkendala cuman gara-gara tidak menyelesaikan pasnya kemarin. Ya, jadi tujuannya memang kita berharap peserta didik tersebut atau anak murid tersebut bisa naik kelas. Selama ini apakah Ibu pernah mengunjungi rumahnya? Eh, Sementara ini karena si anak ini kan domisilinya itu mengikuti wali, jadi ikut orang orang lain Pak ya, domisilinya itu berada di kabupaten tetangga di Kuala Kapuas, jadi masuk desa Batapah. Batapah Hmm. itu kan kalau Bapak ingat jalur ke Palangkaraya, nah Timpah itu masuk ke sebelah. Nah itu memang harus memerlukan waktu ekstra sih ke sana. Hmm. Nah untuk sementara saya belum sampai ke sana Pak. Barangkali Ibu bisa ya menggunakan akses lain seperti WhatsApp atau SMS yang mungkin bisa dihubungi orang tuanya Ibu. Apakah Ibu pernah mencobanya? Hmm. Saya sudah sudah menggunakan media ya Pak ya, menggunakan WhatsApp, kemudian menggunakan telepon biasa, SMS. Nah, sementara ini SMS saya belum dibalas, terus telepon saya itu tidak aktif, telepon dia, kemudian hanya bisa menunggu si anak yang menghubungi kita, karena di kampungnya itu tidak punya jaringan uh, telepon Pak, jadi susah gitu ya. Biasanya Ibu ya ada di sekolah itu penetapan standar
berapa kali absensi akan menjadi salah satu kendala untuk naik kelas? Apakah regulasi seperti berapa kali absensi yang diperbolehkan itu sudah ditaati oleh peserta didik tersebut, Ibu? Kalau absensi, selama proses pembelajaran dulu si anak itu Pak aktif Pak. Hanya terakhir di akhir semester itu yang setelah pas itu tidak bisa dihubungi. Yang ini yang saya bingung ya. Jadi saya dengar ya. Jadi saya Iya. ada menghubungi walinya itu karena si anak ini kayaknya ada masalah mungkinnya masalah dengan keluarganya, tapi saya kurang jelas juga permasalahan seperti apa gitu. Jadi tujuannya adalah bagaimana anak tersebut ya Bu bisa naik kelas. Kemudian hambatan yang kira-kira Ibu rasakan apa ya dari peserta didik tersebut kok kemudian tiba-tiba menghilang? Apakah ada masalah atau seperti apa di sekolahnya atau di lingkungan kelasnya? Selama proses saya menjadi wali kelas, si anak ini aktif Pak. Jadi dia kalau ada tugas atau kita suruh turun praktek itu selalu hadir. Hanya di bulan terakhir Pak, bulan ya pokoknya setelah pelaksanaan penilaian akhir semester, si anak tiba-tiba hilang gitu. Nah, yang jadi masalah itu kan komunikasi ini jadi putus. Itu yang saya bingung ya. Saya bingung dengan si anak, sementara dia tidak pernah bercerita apa permasalahan yang dihadapinya. Kalau menurut Ibu, hambatan apa yang Ibu alami kok kemudian tidak bisa memantau masalah dari peserta didik tersebut? Apa hambatan Ibu kemudian tidak bisa memantau permasalahan dari peserta didik tersebut? Ini mungkin karena saya cuman hanya bekerja sementara ini saya hanya bekerja sama dengan wali muridnya ya. Jadi anggaplah orang tua angkatnya selama bersekolah di tempat kami. Nah, yang menghambat itu saya belum pernah menghubungi secara langsung orang tuanya karena si anak juga tidak pernah menyampaikan nomor telepon orang tuanya itu. Nah, itu yang pertama kendalanya. Yang kedua, mungkin saya belum inisiatif ya mendatangi si anak langsung ke kampungnya gitu ya, karena kok jadi saya konsultasi dengan teman-teman di jurusan, kok rasanya kayak kita kok yang pengen sekali si anak nih sekolah ya, sementara si anak ini aja nggak tahu-tahu gitu, nggak peduli ya. Jadi kayaknya perasaan itu kok kita yang mencari-cari dia, sementara itu. Jadi seperti kita yang butuh begitu. Nah, apakah mungkin ya Ibu Yohana, apakah memungkinkan Ibu itu mendatangi rumahnya? Kira-kira mungkin tidak Ibu melakukan sebuah aksi mendatangi rumah peserta didik atau menemui orang tuanya di rumah? Mungkin saja Pak sebenarnya, cuman saya lagi belum punya waktu ini Pak, karena mengikuti kegiatan pembekalan ini ya Pak. Mungkin setelah selesai ini itu ada sih dalam pikiran saya bahwa saya mau mendatangi ke kampungnya gitu ya, mencari tahu sebenarnya seperti apa. Tadi permasalahannya seperti di saat ujian ya. Idealnya menurut Ibu situasi seperti apa sih pada saat ujian itu dilaksanakan daring atau tatap muka, Bu? Idealnya. Kalau idealnya sih tatap muka ya Pak. Tatap muka terbatas itu lebih enak gitu ya. Cuman ya karena kondisi kita
masih dalam pandemi, kemarin diputuskan itu daring. Padahal seandainya sekolah agak berani gitu ya, seperti kita kemarin melaksanakan ujian sekolah akhir untuk yang kelas 12 itu kan tatap muka. Nah, seandainya itu dilaksanakan tatap muka, mungkin hal ini nggak akan muncul gitu. Jadi apa yang mungkin sekiranya dapat dirubah atau perlu dirubah dari kebijakan sekolah itu ke depannya, Bu? Apa ya? Memang sih dalam ini kita juga persiapan ya menghadapi tatap muka. Nah, cuman ini belum diputuskan oleh kepala sekolah. Mungkin yang perlu itu keberanian dari pihak sekolah untuk mencoba terobosan ya gitu, terobosan melaksanakan pembelajaran tatap muka, tetapi ya dengan persiapan resiko juga ya. Tetapi kan kita sudah menyiapkan prokes segala macam itu kan, dan saya dengar itu kan sudah dapat rekomendasi dari dinas provinsi dan juga dinas kesehatan untuk melaksanakan tatap muka di sekolah. Tadi Ibu mengatakan sudah ada rencana aksi untuk mendatangi rumah peserta didik. Kira-kira kapan ya Ibu Yohana bisa melakukannya, mendatangi rumah peserta didik? Kalau mendatangi itu mungkin bisa saya usahakan setelah selesai pembekalan, mungkin sekitar tanggal 2 atau tanggal 3 Juli ini. Apakah untuk mendatangi rumah peserta didik itu membutuhkan waktu, tenaga yang ekstra begitu Bu, barangkali rumahnya jauh atau begitu, atau Iya, medanya Pak. sendiri? Kayaknya membutuhkan 1 hari itu Pak, karena saya belum tahu juga sih jaraknya berapa kilometer ya. Kalau dari tempat saya itu sampai Timpah itu aja sudah separuh ke Palangkaraya kan, jadi sekitar 1,5 jam. Belum lagi masuk ke dalam kampungnya, ya mungkin sekitar menempuh perjalanan lah 2 jam gitu, mungkin 2 jam 2,5 jam. Jadi mungkin perlu 1 hari. 1 harian ya Bu ya. Iya. Apa usaha yang sudah Ibu lakukan untuk mengetahui lokasi dari peserta didik tersebut, rumahnya? Ibu men-trackingnya dari bertanya atau bagaimana? Boleh diceritakan? Itu saya cuma mendengar informasi dari walinya, cuman saya belum tahu posisi rumahnya di mana gitu ya. Karena kebetulan saya juga belum pernah melakukan perjalanan ke sana. Mungkin saya akan bertanya-tanya dulu dengan teman-teman yang sudah pernah menempuh jalur ke sana. Gitu. Apa yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan kita pada sesi ini dari awal dengan tujuan dan saat ini, apa yang dapat Ibu simpulkan? Yang saya simpulkan bahwa si anak ini tetap perlu diperjuangkan ya Pak ya, karena mereka punya kesempatan, hanya saja mungkin belum dapat dukungan dari orang tuanya sendiri. Sehingga memang perlu waktu untuk bertemu dengan orang tuanya, bicara dari hati ke hati, kemudian menggali keinginan si anak sendiri seperti apa gitu. Betul. Nah itu, jadi mungkin memang saya harus menyediakan waktu khususnya untuk mengunjungi si anak itu nanti. Dan Ibu melaksanakannya dengan senang hati ya. Mudah-mudahan seikhlasnya Pak. Bagus Ibu ya. Waktu kita udah Ibu habis, Ibu Yohana ya. Jadi saya bangga ada guru seperhatian Ibu, artinya sudah student center. Ya, terima kasih
Ibu Ya, Yohana atas ya. waktunya. Terima kasih Pak, Bapak sudah ngasih Sama-sama. kesempatan untuk saya berbagi unek ya Pak ya. Dengan Ya. senang hati juga. Selamat pagi Pak. Baik, selamat pagi. Terima kasih Bu Yohana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Parina. Waalaikumsalam, Pak Yogi. Sehat ya Bu ya, kondisinya ceria? Alhamdulillah, saya sehat. Cuman memang hari ini agak lemes. Bagaimana Bu program pengajar praktiknya? Program pengajar praktiknya alhamdulillah bisa diikuti. Cuman beberapa hari ini agak pusing juga, Kenapa Pak, Bu? karena materinya makin hari makin luar biasa ya, jadi memerlukan pemikiran bagi saya untuk memecahkannya. Oh gitu ya. Jadi apa sih tumben nih Ibu datang gitu ya? Saya sangat senang sekali ya Ibu datang, jadi bisa silaturahim nih. Apa yang ingin Ibu dapatkan ya dari percakapan kita pada pertemuan ini? Gini ya Pak Yogi, kan saya ini kan IT kurang ya Pak ya. Sedangkan pembelajaran kita waktu ke waktu ini kan selalu daring. Jadi yang membuat saya pusing itu setiap ada pembelajaran daring itu ada lagi hal ilmu-ilmu yang baru ya, yang diperkenalkan, platform pembelajar yang baru. Jadi buat saya pusing. Jadi itu mengganggu kesehatan terutama. Yang kedua, dengan ada kegiatan daring ini juga banyak juga persoalan dari kinerja saya di kantor ya, di sekolah ya, kurang fokus karena ada kegiatan daring ini. Kenapa kok Ibu sampai sejauh ini masih bisa mengikuti? Apa tips dan trik yang Ibu pakai walaupun dengan kondisi Ibu yang katanya masih mengalami kesulitan mengikuti teknologi, buktinya Ibu bisa sejauh ini? Itulah Pak Yogi. Jadi awalnya kan saya ini kan gaptek sekali ya. Jadi gaptek sekali setelah saya mengikuti diklat, lama-kelamaan dari tidak bisa jadi 25% bisa. Kemudian ikut lagi walaupun susah ya, sulit, lemas, nggak bisa tidur sampai kurus saya ya. Akhirnya bisa juga ikut dan lolos. Nah itulah yang memotivasi saya awal-awal mau ikut kegiatan, rasa kurang motivasi, tetapi kalau sudah melihat hasilnya ternyata semakin banyak saya mengikuti kegiatan, semakin pintar saya Pak. Alhamdulillah, berarti itu adalah progres Ibu ya, yang awalnya masih pesimis, ternyata setelah dijalani Ibu mendapat banyak sekali kemudahan-kemudahan begitu ya Bu ya. Nah memang Ibu ya sekarang untuk mengikuti learning atau pembelajaran tidak lepas dari teknologi begitu. Memang menurut Ibu idealnya seperti apa ya pembelajaran itu? Apakah tanpa teknologi? Apa memang harus ada teknologi? Kalau menurut Ibu? Saya banyak sekali mengikuti kegiatan daring. Ada yang narasumbernya yang memang mengajari luar biasa ya. Ada juga yang narasumbernya mengajari hanya hal-hal yang fokusnya ke materi. Ada juga yang dari cara kita menggunakan IT. Nah, jadi menurut saya yang idealnya itu keseluruhan, yang keseluruhan. Iya, saya menggunakan platform belajar yang baru bagaimana kan gitu ya. Ya, kemudian dicontohkan. Terus bagaimana menjawab tugas-tugas. Terkadang kan narasumber menjawab banyak bertanya hal-hal kepada peserta, tetapi kita sendiri di tugas tidak fokus ke tugas di dalam kegiatan itu yang membuat saya sering gimana gitu ya. Ya ternyata itu menjadi masalah begitu ya Bu ya, tapi hambatan memang harus kita atasi Bu ya. Bagaimana Ibu mengatasi hambatan-hambatan seperti misalkan ada ketidakfokusan dari Ibu karena mungkin materinya yang banyak sekali ya, seabrek, kemudian kita harus
dihadapkan dengan teknologi yang merupakan hal baru bagi kita, ya kan? Bagaimana ya Ibu kemudian mengatasi hambatan itu? Eh, saya ini banyak punya teman. Hmm. Jadi teman satu daerah, kalau satu profesi ya itu enggak bisa IT. Jadi saya punya teman guru-guru di sekolah lain, kemudian punya teman di daerah lain yang bisa saya telepon. Terkadang saya tidak malu Pak Yogi, saya enggak malu bertanya. Bagus, Bu. Bahkan saya bertanya ini bagaimana sih menjawabnya, ini bagaimana sih menggunakannya. Jadi saya banyak bertanya untuk mengatasi permasalahan saya ini. Dengan siapa? Bukan dengan narasumber yang mengajari ya pada saat pembelajaran, bukan, tetapi dengan teman-teman sejawat tadi. Saya tidak memandang apakah dia bawahan ya atau guru yang junior, artinya lebih muda dari saya, atau bahkan saya minta tolong sama yang di atas saya, juga saya tidak malu. Bagus Bu, ya itu artinya Ibu kan punya semacam pendekatan atau teknik untuk mengatasi masalah begitu ya. Tadi sudah teridentifikasi tentang problemanya dan Ibu pun harus diharapkan punya rencana aksi begitu. Nah, apa kalau menurut ide dari Ibu ya, pembelajaran itu kan memang harus kita hadapi dengan baik ketika berhadapan dengan teknologi gitu ya. Dan tentunya kita kemudian akhirnya bertanggung jawab bahwa kita harus bisa gitu. Nah, apa yang dapat Ibu simpulkan begitu dari masalah yang Ibu hadapi dengan solusi yang Ibu dapat laksanakan? Ya, bisa saya simpulkan masalah-masalah yang saya hadapi ini mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus hadapi. Solusinya adalah saya sering-sering bertanya, belajar melalui media sosial ataupun belajar sesama teman sejawat gitu ya, untuk mengatasi permasalahan yang dadakan ataupun permasalahan yang lama. Nah, semua pembelajaran yang saya dapatkan, saya harap itu saya terapkan. Kenapa? Kalau tidak saya terapkan, itu pasti lupa. Dan saya berharap itu diterapkan dalam kehidupan saya sehari-hari di dalam pekerjaan, supaya tidak lupa. Begitu Pak Yogi. Apa saja Bu yang telah berubah Bu dari Ibu sebelum mengikuti pembelajaran pengajar praktik ini dengan setelah mengikuti pembelajaran ini hingga titik saat ini? Apa yang berubah? Alhamdulillah Pak, banyak sekali berubah. Saya lebih percaya diri ya, lebih percaya diri pada saat saya berada di depan layar. Dulu saya memegang keyboard laptop aja enggak berani. Sekarang saya sudah pintar ngetik-ngetik, mau masuk LMS, mau masuk Google, mau masuk aplikasi apa yang diberikan platform belajar ya dari berbagai macam kegiatan daring, itu banyak sekali manfaatnya bagi saya. Walaupun saya menempuhnya itu dengan derai air mata dan keringat, begitu Pak. Terus ini kan namanya transformasi pendidikan kan Bu, yang ini setelah Ibu berubah dari yang awalnya masih gagap teknologi menjadi mampu secara teknologi, dari yang awalnya kurang percaya diri menjadi percaya diri, ini kan Ibu menjadi lebih punya kapasitas gitu. Nah kapasitas Ibu ini mau Ibu pakai untuk apa? Ide Ibu apa? Akan Ibu gunakan untuk apa begitu? Pembelajaran yang saya dapatkan insya Allah akan saya transformasikan ya. Pertama adalah ke teman-teman dulu ya, teman-teman yang di mana, yang di samping kiri, samping kanan. Pertama saya sosialisasikan siapa teman-teman yang mau belajar, ayo kita sama-sama. Kemudian akan saya transformasikan ke teman-teman yang di luar daerah, karena setiap saya ada pembelajaran mereka selalu komen di media sosial, pembelajarnya apa, bagi dong gitu ya. Saya tidak pelit untuk membagi ilmu. Jadi ide-ide saya pertama-tama adalah supaya kompetensi saya ini meningkat, saya harus selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kompetensi saya, dan akan menerapkannya kepada teman-teman, kepada
komunitas lebih luas ya, sehingga akan menghasilkan ke ekosistem yang selanjutnya, Pak. Luar biasa ya. Jadi kira-kira bisa nggak Ibu memastikan keberhasilannya itu, apa yang bisa memastikan bahwa Ibu akan berhasil melakukannya itu? Alhamdulillah Pak Yogi, rencana saya mungkin tanggal 1 besok saya akan menerapkan diklat saya kemarin ikut TOT penguatan kepala sekolah ya. Nah, jadi saya dipercaya oleh LP2KS untuk mengajar diklat kepala sekolah untuk wilayah Kota Waringin Barat pada tanggal 1 sampai tanggal 30 Juli ini. Jadi saya berharap mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan saya itu berjalan dengan lancar, kepala sekolah yang saya bimbing nanti lulus dengan baik dan kompetensi mereka meningkat. Kemudian untuk rencana aksi ya Bu, siapa dan apa yang bisa mendukung langkah-langkah Ibu? Dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan? Dukungan yang paling utama saya harapkan Dinas Pendidikan. Memang selama ini dukungan dari Dinas Pendidikan tuh hanya sekedar memberikan izin ya. Tidak ada ibaratnya apresiasi yang yang diberikan kepada saya, terutama yang bisa mengangkat mutu pendidikan melalui satuan pendidikan ya, karena mendapatkan prestasi tingkat provinsi selama 2 tahun berturut-turut juara umum SPMI, kita tidak pernah diberikan apresiasi. Tetapi saya tidak berkecil hati Pak Yogi, semuanya mudah-mudahan ilmu saya ini bermanfaat, walaupun yang mendukungnya hanya segelintir orang, yang banyak mendukung saya adalah teman-teman yang ada di samping saya. Iya, berarti Ibu ya dari yang awalnya tidak percaya diri, takut dengan teknologi, mampu memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa seperti sekarang, dan bahkan sekarang memiliki banyak sekali rencana aksi tindak lanjut yang sangat realistis. Menurut Ibu, apa sih benang merah dari yang sudah kita bicarakan ini, sehingga titik ini Ibu bisa mencapai hal-hal yang luar biasa itu? Artinya kaitannya ya Pak Yogi ya, kaitannya pembelajaran kita saat ini ya. Saat ini kita adalah belajar untuk menjadi pendamping guru penggerak. Kemudian kemarin saya mengikuti daring pendamping sekolah penggerak. Selanjutnya saya mengikuti kegiatan sebagai narasumber diklat penguatan kepala sekolah. Benang merahnya adalah tentu saja semuanya adalah peningkatan mutu pendidikan melalui kepala sekolahnya sampai gurunya serta pengawasnya. Jadi lengkap ya Pak Yogi ya. Sudah, mudah-mudahan ilmunya ini saya pahami betul-betul dan bermanfaat bagi saya dan orang banyak. Iya, berarti Ibu yang rasakan adalah kebahagiaan karena bisa membawa diri Ibu berubah dan punya kesempatan merubah pendidikan di Indonesia, Bu ya. Alhamdulillah, saya tidak muluk-muluk untuk Indonesia ya, tetapi alhamdulillah saya memang dikenal untuk nasional dibandingkan di kabupaten sendiri. Begitu ya. Bu, kalau boleh bilang atau mengatakan angka 1 sampai 10, angka keberhasilan Ibu sampai sekarang kira-kira di angka berapa? Saya tuh merasa memang Tuhan sangat sayang dengan saya. Iya. Dari awal sampai sekarang, dari saya sekolah SD sampai saya sekarang, saya bisa memberikan poin kepada saya ini 85, Pak. Oke, Bu ya. Iya. Bagus. Berarti tersisa 15 untuk mencapai 100 ya Bu. Bisa kita lanjutkan coaching ini untuk melengkapi yang 15. Semoga bisa tercapai 100. Kita jadwalkan lagi untuk sesi berikutnya sekitar 2 minggu lagi ya Bu ya. Boleh Pak. Oke.
Terima kasih Ibu, semoga sukses selalu. Sama-sama, terima kasih juga Pak Yogi. Saya merasa lega sekali, kok senang saya ya Pak Yogi ya. Setelah Ya, Bu, ya. berbicara dengan Pak Yogi, terima kasih. Sampai jumpa Sama-sama, lagi. terima kasih. Ketemu 2 minggu lagi. Amin, sampai jumpa. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.